Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Aya bina fi hadhil muhalaqah al-yaum sanabda dirasatana fi maddatina al-jadidah, yakni fi al-muyassar al-mujallad as-salis. Mari kita malam hari ini untuk memulai materi kita pada bab dan pembelajaran yang baru, yaitu pada Al-Muyassar jilid ketiga. Bagi yang belum mempunyai kitabnya, silahkan dibeli masing-masing. Ini kebetulan saya ada covernya. Nah, ini covernya kurang lebih kalau yang terbitan terbaru seperti ini ya covernya. Ini Al-Muyassar Al-Mujallad As-Salis, yaitu Al-Muyassar jilid ketiga. Sebetulnya ini adalah semacam syarah dari Alfiyah ya, kalau yang Al-Muyassar jilid 3 ini. Karena kalau yang sebelumnya itu hanya sekedar mulakhos dari ilmu nahwiyah biasa, kalau ini dimasukkan juga mengenai bait-bait dari Alfiyahnya. Nah, seperti apakah Al-Muyassar jilid 3 itu? Baik, kita akan coba mulai mendalami pada bagian pertama. Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Oh, ini maaf salah jilid, bukan Al-Mujallad Asani. Ini salah cetak ya karena cetakan dahulu. Jadi Al-Mujalladnya Asani, harusnya Al-Mujalladnya Asalis. Ini memang kesalahan cetak dari yang versi terlama. Kalau yang versi terbaru tidak ya. Nah, di sini kita akan masuk ternyata langsung pada Al-Muyassar jilid ketiga ini pada materi tentang al-fa'il dan persyaratannya ya. Baik, kita baca terlebih dahulu. Silahkan yang mau mencoba membaca dari baris pertama dan baris kedua saja terlebih dahulu. Siapa yang kira-kira salah pun nggak apa-apa ya. Silahkan dalam membaca, belajar membaca kitab itu harus berani salah. Karena agar kita tahu, oh ini jadi apa, jadi apa. Silahkan ada yang mau mencoba, beranikan diri. Salah pun nggak apa-apa. Silahkan. Harus berani salah. Ada yang mau mencoba? Silahkan, mangga, Bapak. Nggak kelihatan di sini. Wah, Pak Gunawan, tafadhol Bapak Gunawan, maka dicobi baris kahiji sareng baris kedua. Oke, terima kasih Bapak Gunawan. Atur nuhun Bapak Gunawan. Saya bina anu tarjim. Mari kita untuk terjemahkan. Al-fa'ilu, fa'il itu, huwal ismul marfu'u, adalah isim yang marfu, alladzi yang sabaqahu mendahuluinya, fi'lun mabniun lil ma'lumi au ma fi ma'nahu, yang mendahuluinya fi'il yang mabni kepada maklum, au ma fi ma'nahu, atau yang semakna dengannya. Sebetulnya untuk bahasa definisi itu biasanya teoritis dan malah jadi buat pusing daripada buat paham ya. Apalagi bagi orang yang belajar bahasa-bahasa definisi itu terkadang tidak sempurna bila tanpa contoh. Karena memang itu bahasa-bahasa filosofis, maksudnya bahasa-bahasa apa namanya
keilmuan ilmu mantik ya sebetulnya. Karena kan tugas berdefinisi itu tugasnya ilmu mantik. Jadi ilmu mantik itu turunan dari ilmu filsafat logika. Nah ini maksudnya bagaimana sih? Fa'il itu adalah isim, berarti isim ya. Fa'il itu sudah pasti isim, bukan huruf, bukan fi'il yang marfu. Nah, isimnya dia itu marfu, berarti bukan mansub, bukan majrur. Setiap fa'il itu wajib marfu. Berarti apa namanya komponen dari fa'il komponennya. Yang pertama dia itu butuh sebagai apa isim ya komponen. Dan yang kedua komponennya marfu. Alladzi sabaqahu fi'lun mabniun lil ma'lum. Yang di belakangnya, maksudnya sebelum fa'il itu wajib ada fi'il maklum. Bukan fi'il majhul. Karena kalau fi'il maklum maknanya kalau fi'il majhul maknanya maksudnya maklum itu. Kalau majhul itu kata pasif. Nah, jadi fi'il maklum itu adalah kata kerja aktif. Aktif yang bermakna seringkalinya ya. Nah, ini jadi 3 komponen. Komponen pertama dia sebagai isim. Komponen kedua dia sebagai marfu. Secara posisinya bukan nasab, bukan majrur. Dan harus didahului dulu dengan fi'il maklum, kata kerja aktif. Itu tanya persyaratan dari fa'il itu di sini 3 komponen syarat definisi. Mendefinisikannya seperti apa? Silahkan. Definisi dari penulis ya begini. Nah, jadi komponennya ya ini aja. Pertama ada isim. Pertama isim ya. Yang kedua marfu. Dan yang ketiga komponennya itu apa? Adanya fi'il maklum. Nah, gitu. Mau didefinisikan seperti apa? Silakan cari kata. Itu kita belajar mendefinisikan yang penting ada komponennya. Yaitu mani dan jami. Jadi mani itu di dalam ilmu mantik bahwa berdefinisi mendefinisikan sesuatu itu harus mani'un. Mani' itu menghalangi semua yang bukan mestinya itu. Itu mani. Itu apa namanya? Kaidah ilmu mantik di dalam mendefinisikan mani. Definisi itu wajib mani'un. Mani'un itu menghalangi segala sesuatu yang bukan definisi dia itu ya. Jadi jangan sampai kita memasukkan dia itu isim dan juga huruf, marfu dan juga mansub. Itu absurd. Kenapa? Karena tidak mani. Karena huruf yang lain, huruf kan isim itu apa namanya isim ya isim, huruf ya huruf. Ini huruf dimasukkan, isim dimasukkan, itu contoh definisi yang salah. Nah, jadi definisi itu harus yang pertama maniun, menolak segala definisi yang di luar dia gitu sebetulnya. Itu simpelnya di dalam ilmu mantik cara berdefinisi. Definisi yang kedua harus jami'un. Jami'un itu apa? Harus mencakup apa yang dia butuhkan. Nah, ini 3 komponen ini sudah jadi, yaitu ada isi, ada marfu, ada juga fi'il maklum. Bentar, izin saya mencat dulu, ini kebetulan mau mati laptopnya sebentar. Ya, baik. Kita kembali lagi. Oke.
Jadi tadi ya, ini jami'nya. Jami'un itu mencakup keseluruhan yang dibutuhkan oleh definisi, yaitu apa? Ini 3 komponen ini. Yang pertama, dia itu sebagai isim. Selain isim, dia juga, nah ini salah satu di dalam, ini sudah jami ya, keseluruhannya tercakup. Yaitu ada isim, ada marfu, ada fi'il ma'lum. Nah nanti di dalam mantik itu, cara mendefinisikan yang pertama, adanya nau, ada jinsun, ada nau, ada fasal. Pertama, adanya jinsun, min jinsil ismi. Ada yang sebut jenis, itu apa ya, kategori definisi di dalam ilmu mantik. Yang pertama, minimal ada jinsun, sebut jenis. Kemudian harus ada naunya, cabangnya ke bawah, atau macamnya. Macamnya, isimnya, macam isim marfu. Nah ini nau, atau macam ya, nau. Kemudian ada juga fasal. Nah, sudah sederhana lah dan sempurna lah definisi itu. Kenapa? Karena dia terdiri dari jinsun, nau, dan faslun. Ini fi'il didahului oleh fi'il ma'lum, bukan fi'il majhul. Itu fasal. Apa itu fasal? Fasal itu pembeda. Pembeda. Pembeda dari yang lain. Nah, ini fasal atau faslun. Ditafsil kan? Ditafsil itu membeda. Ini fasal. Nah, ini. Itu parapan di dalam ilmu mantik cara membuat definisi. Nah, definisi yang ini sudah tepat ya, bahwa isim fa'il itu yang pertama adalah dia isim, yang kedua adalah dia marfu, dan yang ketiga adalah dia didahului dulu oleh fi'il majhul. Nah, itu secara definisi. Kita langsung masuk kepada contoh ya. Berarti dia itu tadi marfu, kemudian didahului oleh fi'il ma'lum. Nah, lihat, berarti di sini fi'il ma'lumnya selalu di depannya. Nahu arsalallahu anbiya. Fi'il ma'lumnya mana? Fi'il ma'lumnya mana? Arsalallahu anbiya. Arsala ini adalah kata kerja ya. Arsala adalah kata kerjanya Allahu. Nah, itulah fa'ilnya. Arsala artinya apa? Telah mengirimkan atau telah mengutus. Kan ya. Inilah yang disebut fi'il maklum. Fi'il maklum harus ada di depannya dulu. Di depan maklum, kemudian baru apabila di depannya ada isim yang marfu, itulah fa'il. Ya. Nah, itu secara definisi bahwa dia itu didahului dulu oleh fi'il yang maklum dan juga sebagai isim yang marfu. Tanda marfunya dengan doma. Al-anbiya'a ini objek kalau al-anbiya'a. Karena sekarang objek belum kita bahas. Kita bahas dulu kepada pelaku, al-fa'il. Nah, kemudian ya saliman sodruhu. Ini ada kata-kata yang terakhir. Au ma fi maknahu. Atau yang semakna dengannya. Maksudnya apa? Tidak mesti melulu kata kerja. Fa'il itu tidak mesti melulu pada kata kerja. Tadi kan yang definisi dasarnya bahwa dia itu adalah didahului dulu dengan fi'il maklum. Tetapi ternyata tidak melulu fi'il maklum saja. Au ma fi maknahu adalah yang semakna dengan fi'il boleh. Apa? Salah satunya isim fa'il. Ini saliman. Ya saliman sodruhu. Wahai yang selamat sodruhu hatinya. Atau yang bersih hatinya. Nah ini saliman sodruhu. Saliman isim fa'il bimakna fi'li. Isim fa'il dengan makna fi'il. Sehingga isim fa'il saliman ini mempunyai fa'il lagi di depannya, yaitu sodruh. Nah, itu maksud semakna dengan kata kerja. Salah satunya apa? Isim fa'il. Ini.
Salah satunya isim fa'il. Ya Salma, ya Saliman bukan Salma. Ya Saliman sodruhu. Wahai yang lurus atau wahai yang selamat. Sodruhu maksud di sini dadanya, maksudnya hatinya. Wahai yang selamat hatinya. Sodruhu. Sodru di sini kelihatannya dia seperti khobar, tapi bukan khobar. Ini bukan khobar. Sodruhu di sini dia menjadi fa'il dari isim. Ah, tidak mesti apa namanya fa'il itu mempunyai kata kerja, tetapi fa'il itu terkadang dari fa'il juga seperti ini. Ya Saliman sodru. Terus contoh yang lain di bawah selain isim fa'il apalagi huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nah, di sini kelihatannya seperti mubtada khobar. Huwa at-tahuru ma'uhu. At-tahuru ma'uhu. At-tahuru di sini adalah masdar. At-tahurunya ya. At-tahuru sebagai masdar. Ma'u adalah fa'il. Huwa, dia itu. At-tahuru yang suci. Ma'uhu airnya. Airnya pada ma'uhu dia itu ropa atau marfu. Tanda marfunya dengan doma, tapi dia bukan mubtada atau bukan khobar juga, tetapi dia itu fa'il. Pelaku dari atau fa'il dari masdar. Isim masdar. Nah, isim masdar juga mempunyai fa'il. Bukan hanya kata kerja saja yang mempunyai fa'il. Ternyata isim fa'il mempunyai fa'il, isim masdar mempunyai fa'il seperti ini. Huwa at-tahuru ma'uhu. Al-hillu maitatuhu. Al-hillu di sini masdar bimakna al-fi'li. At-tahuru isim masdar bimakna al-fi'li. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ma'uhu dari kata huru, fa'ilnya maitatu dari kata al-hillu dari masdar. Nah, ini contoh-contoh bahwa isim fa'il itu terkadang dia ada pada isim masdar, terkadang dia ada pada isim fa'il. Kenapa? Karena ini sesuai dengan kaidah au ma fi ma'nahu atau yang semakna dengannya dari jenis-jenis isim. Maksudnya begitu. Nah, ini isim masdar dan isim fa'il memiliki fa'il. Kenapa? Karena isim fa'il dan isim masdar ini kedua-duanya bimakna fi'li. Semakna dengan fi'il. Gitu ya. Fi'il dengan isim fa'il dengan masdarnya itu terkadang disamaratakan di dalam bahasa Arab dalam urusan fa'il. Dianggap sama kedudukannya. Gitu ya. Nah, kemudian wa yadullu hadzal ismu ala man fa'alal fi'la awit tasabba bihi, atau ini definisi yang kedua sebagai definisi pengayaan, definisi tambahan. Ini bukan definisi inti. Menunjukkan isim fa'il ini alaman fa'alal fi'la. Nah, ini inti kepada yang mengerjakan pekerjaan. Au ittasofa bihi atau mensifati kata kerja tersebut. Gitu. Contohnya khalaqallahu samawati wal arda. Apa terjemahnya? Khalaqallahu samawati wal arda. Nah, Allah telah menciptakan langit dan bumi. Berarti dari segi definisi tadi yang menunjukkan pelaku dan yang mensifati pekerjaannya siapa pada kata kerja tadi? Khalaqallahu samawati wal arda. Mana pelaku di sini? Mana fa'il di sini? Ini fa'ilnya adalah Allahu. Dan tanda fa'ilnya dengan dhammah atau marfu. Marfu dengan dhammah.
Ini dia fa'il dari fi'il atau fa'il dari masdar atau fa'il dari isim fa'il? Allahu ini. Nah, kalau ini dari fi'il maklum. Fi'il madi maklum ya. Kemudian contoh yang lain. Zoharol fasadu fil barri wal bahri. Apa terjemahnya itu? Di bahari itu di bari di daratan dan bahari dilakukan Betul. Telah nampak di daratan. Apa yang telah tampak? kerusakan. Nah, berarti fa'ilnya apa di sini? Al-fasadu. Apa tanda fa'ilnya? Dia itu harus marfu. Tanda marfunya dengan apa? Nah, tanda marfunya dengan dia itu fa'il dari kata kerja atau fa'il dari isim masdar atau fa'il dari isim fa'il. Nah, ini adalah fa'il dari fi'il madi zohar. Itu dasar-dasar fa'il ya. Sekarang kita masuk kepada hukum-hukum fa'il. Itu baru dasar. Ini hukum-hukumnya banyak. Ini lebih seru pada hukum-hukum yang ini. Ahkamul fa'il. Hukum-hukum, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan bagi fa'il. Lil fa'ili. Bagi fa'il itu ahkamun. Ada beberapa aturan. Wahia, dan dia itu, nah, yang pertama, wujubu rof'ihi, wajib ropa'nya atau marfu'nya. Mislu contoh, fazal mujtahidu. Apa terjemah fazal mujtahidu? Telah beruntung. Iya, atau orang yang bersungguh-sungguh itu telah beruntung. Wajib ropa. Mana yang ropa pada kata ini? Wala maturopihi, tanda ropanya. Nah, ini tanda ropanya dengan itulah wajib ropa. Jadi tidak akan mungkin fazal mujtahidi, fazal mujtahida. Karena fa'il hukumnya wajib rofa. Nah, tapi ada ketentuan lain. Nah, ini yang pertama wajib dulu, wajib dulu. Selain wajib kan banyak, ada sunnah, ada makruh ya, ada haram. Nah, ini aturan-aturan yang lebih detailnya. Wakon yujarru labzon. Apa terjemahnya kira-kira ini? Wakon yujarru labzon. Bagaimana cara menerjemahkan ini? Wakon yujarru labzon. Nah, untuk kod, asal maknanya sungguh, kalau menghadapi fi'il madi. Tapi kalau kod, menghadapi fi'il mudhari lit ta'lil. Maksudnya jarang atau kadang. Waqad yujarru. Ini fi'il mudhari ya setelah kodnya. Jadi jangan diterjemahkan sungguh. Kalau fi'il mudhari diterjemahkannya kadang. Waqad yujarru, dan terkadang dijarkan fa'il itu lafzon secara lafaz. Nah, ini jarnya bagaimana? Ada beberapa ketentuan. Yang pertama, dua, tiga, dan keempat. Oh, ada empat nih. Ada empat ketentuan boleh dijar atau terkadang jar. Pertama, katanya kedudukan rob fa'il ketika jar apa saja? Biidofatihi ilal masdari, menjadi idofah kepada masdarnya. Contoh, takdibul walidib nahu wajibun. Takdibul. Nah, sini ya. Takdibul walidib nahu wajibun. Takdibu isim masdar.
dan dia mudhof. Al-walidi, dia itu mudhof ilaih. Ibna, dia itu maf'ul bi dari isim masdar bimakna fi'li, yaitu isim masdarnya takdim. Jadi ingat sekali lagi, isim masdar itu mempunyai maf'ul bih juga. Ini ibna. Tapi maf'ul bih belum kita bahas dulu sekarang. Kita bahas dulu kepada fa'ilnya saja. Dan ternyata di sini fa'ilnya itu bukan marfu. Kan tadi wajib marfu. Nah, boleh. Kenapa? Karena masuk kaidah wa qad yujaru lafzo. Ini masuk kaidah baru ya. Isim fa'il itu terkadang dijar. Kenapa? Karena posisinya sebagai mudhof ilaih. Nah, lihat kan takdibul walidi itu secara kata zohir dia itu mudhof dan mudhof ilaih. Tetapi mudhof dan mudhof ilaih ini sebutnya idhofah apa ya, mahdoh atau goer mahdoh, saya lupa lagi istilahnya. Pokoknya ini kan idhofah itu terbagi dua, ada idhofah mahdoh, ada idhofah goer mahdoh, atau ada idhofah maknawi, ada idhofah lafzi. Nah, ini idhofah maknawi, maaf, ini idhofah maknawi. Idhofah maknawi itu maksudnya idhofahnya itu apa ya, kata kerja yang dijadikannya. Ini jadi di walidi itu dia takdirnya bermakna fi'il. Al walidi di sini bermakna fa'il. Nah, kalau kita terjemahkan di sini, takdibul walidi, mendidiknya seorang bapak ibnahu kepada anaknya, wajibun adalah wajib. Takdibul walidi, nah, kita juga berbentuk master atau master berbentuk al walidi fa'il dengan bentuk majrur, tapi dia fa'il dari mudhofnya. Pusing nggak? Nggak perlu pusing. Pokoknya dari terjemahan aja kembalinya. Diterjemahkan, oh ini mah bisa diterjemahkan sebagai kata kerja. Berarti mudhof ilaih itu selain mudhof ilaih berarti dia juga jadi fa'il, itu aja. Ingat kepada setiap mudhof ilaih. Kecuali mudhof ilaihnya yang mana mudhof ilaihnya bermakna fi, min atau li, itu jangan diterjemahkan sebagai seperti ini. Babul khosabi, pintu kayu. Asalnya itu babun min khosabin, pintu dari kayu. Nah, itu mudhof ilaihnya tidak mempunyai apa namanya, makna fi'il, mudhof ilaihnya, dan tidak mempunyai fa'il, mudhof ilaihnya tidak akan menjadi fa'il. Kenapa? Karena jar majrurnya bila kita takwil pintu dari kayu, maka pintu itu tak akan pernah jadi kata kerja. Pintu babul khosabi itu kan mudhof ilaih. Tetapi berbeda dengan takdibul walidi. Takdibul walidi, pendidikannya atau mendidiknya seorang ayah. Nah, itu maka secara terjemah saja sudah bisa kita dapati makna bahwa kata-kata kerja yang dijadikan mudhof dan mudhof ilaih itulah bisa dijadikan fa'il. Jadi tidak perlu terlalu bingung bagaimana nanti membedakan mudhof ilaihnya, apakah ini mudhof ilaih asli yang dari huruf jar seperti tadi babul khosabi asalnya babun minal khosabi, tapi kalau takdibul walidi itu dia itu kata kerja asal takdibnya itu ya. Ini ada baju adib yu'adibuhul walidu benahu. Nah, seolah-olah sama dengan yu'adibul walidu benahu. Jadi sama dengan kata kerja gitu. Nah, itu ya. Jadi kelebihan masdar itu. Kalau orang orang Jawa Barat nyebutnya mancala putra, mancala putri. Dia bisa ke sana, bisa ke sini maksudnya. Dia itu bisa jadi isim, bisa jadi fi'il. Itu kelebihan dari mudhof ilaih yang seperti ini. Tapi tinggal nanti bedakan saja mudhof ilaihnya. Kalau dari kata kerja, dia boleh mempunyai fa'il yang mudhof ilaihnya majrur.
tadi yang mudhof ilaih tadi fa'ilnya itu. Mudhofnya kata kerjanya begitu. Tapi kalau mudhof ilaihnya itu seperti khotamu hadidin, cincin dari emas atau si, nah itu tidak akan jadi fi'il dan fa'il karena mudhof ilaihnya benda dan benda itu akan bisa. Kalau kata kerja di mudhof ilaihkan itu bisa ya. Itu membedakan mudhof ilaih yang bisa jadi fa'il. Nah, itu dengan mudhof ilaih yang pertama. Yang kedua, selesai ya nomor 1. Yang kedua, kenapa dia boleh jar sim fa'il itu? Ba'dal ba zaidah. Ternyata adanya ba zaidah, ba sebagai penambah makna. Tapi tidak ada makna, itu hanya pengindah ucapan saja. Wa kafa billahi syahida. Tetapi kalau di dalam Al-Qur'an, setiap zaidah huruf itu maknahu litaukid. Maknanya untuk taukid. Sehingga diterjemahkannya sesungguhnya atau sebenarnya. Jadi kalau kita terjemahkan yang contoh ini, ba zaidah di sini. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa asalnya begini, wa kafallahu syahida. Ba di sini hanya ba tambahan bi. Wa kafa billahi maknanya hampir seperti wa kafallahu syahida. Nah ini billahi walaupun dia jar majrur, ba-nya ba zaidah. Sehingga al jarru wal majruru fi mahali raf'in fa'ilun. Untuk jar dan majrur yang zaidah seperti ini semua nanti di bawah 2 3 4 itu semuanya zaidah. Itu tidak ada muta'alaq. Ba zaidah, huruf-huruf zaidah tidak pernah mempunyai muta'alaq kecuali huruf asli yang bisa diterjemahkan seperti kharajtu minal fasli, saya telah keluar dari kelas. Min harfu jar, harf asli ismun majrurun. Wal jarru wal majruru atau huruf jar dan majrurnya muta'allaqoni, kedua-duanya itu di muta'allaq, dikembalikan kepada kata induknya. Kata intinya yaitu fi'il. Kharajtu. Jadi asal mulanya jar majrur yang asli yang bisa diterjemahkan itu harus selalu muta'allaq. Dan muta'alaqnya harus pada fi'il atau semakna dengan fi'il. Nah, itu ada istilah semakna itu ya, yaitu tadi isim masdar dan isim fa'il. Nah, ini yang zaidah, tapi zaidah itu tidak ada urusan untuk dimuta'alaqkan. Dia tidak boleh dimuta'alaqkan. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai posisi secara makna, kecuali dalam Al-Quran maknanya sebagai taukid. Kalau di dalam ucapan manusia itu hanya pengindah kata saja ya. Nah, itu jadi contoh yang ketiga ini masih zaidah yaitu ba'da min az-zaidah. Ini zaidahnya min. Maja'ana min nadhirin, tidaklah datang kepada kami seorang nadhir, apa namanya, pengingat, seorang yang memberi peringatan. Asalnya apa? Maja'ana nadhirun, minnya min zaidah. Sekali lagi, bagaimana cara membedakan ini min zaidah atau bukan? Ketika suatu huruf dibuang dan maknanya tidak berubah, itulah huruf zaidah. Seperti tadi, wa kafa billahi syahida, buang ba-nya. Kita buang ya ba-nya. Wa kafallahu syahida, maknanya sama. Berarti ba-nya zaidah. Kemudian, ma ja'ana min nadhirin, kita buang min. Ma ja'ana nadhirun, maknanya sama, tidak hilang. Berarti minnya min zaidah. Terus nah ba'da lam zaidah. Nah, lamnya ini lam zaidah, hai hata menjauhlah atau hati-hatilah. Lima tu adun, dari apa yang mereka ajak. Lima tu adun. Hai hata ma tu adun. Kita buang lamnya. Hai hata ma tu adun. Menjauhlah pada apa atau apa yang mereka jauhilah apa yang mereka lakukan gitu ya. Jadi kita terjemahkan huruf-huruf tadi ternyata tidak ada efek apa-apa. Nah, itulah huruf zaidah itu dari segi terjemah. Kalau dari segi terjemah ternyata tidak ada efek dibuang atau tidak dibuang, itulah huruf zaidah.
salah satu cara yang mudah membedakan zaidah atau bukan. Kalau huruf-huruf asli itu wajib muta'alaq. Makanya huruf-huruf zaidah ini tidak butuh muta'alaq itu. Kenapa? Dari terjemah itu tidak terlalu berperan. Gitu. Jadi tidak butuh muta'alaq. Nah, dia hanya sebagai pengindah kata. Sehingga asalnya pun tadi wakafa billahi alba'u dan Allahi fi mahali rof'in. Walaupun dia majrur ya, tapi fi mahali rof'in fa'ilun. Kemudian maja'ana min nadirin. Min nadirin jar majrur. Wal jumlah tu wasibhu jumlah jar wal majrur fi mahali rof'in fa'il. Ini fa'il. Kemudian hayhata lima tu adun, lima tu adun ini walaupun jar majrur, tetapi dia tetap fi mahali rof'in. Dia tetap rofa sebagai fa'il. Ma-nya tadi sebagai fa'il. Lamnya lam zaidah. Nah itu. Jadi ternyata fa'il itu tidak selalu rofa. Terkadang apa? Terkadang di majrur. Oke. Sebutkan majrurnya karena apa saja? Nah, idhofah kepada masdar. Dan lam zaidah. Jadi yang intinya zaidahnya aja ya. Nah ini tinggal satu paket aja. Ini zaidah semua. Baik ba, min atau lam, pokoknya suatu fa'il yang menggunakan jar majrur berarti kalau maknanya mensifati atau maknanya bisa langsung jadi pelaku dan ketika diterjemahkan huruf jarnya tidak berfungsi, itulah fa'il asli walaupun kelihatannya majrur. Ya itu harus sering-sering kita baca-baca di kitab ya untuk menentukan oh ini zaidah atau ini bukan. Itu nanti sering keseringan kita juga akan paham sendiri. Nah, sedikit lagi wujubu wuku'ihi ba'dal fi'li. Mislu, nah ini yang kedua. Wajib terletak setelah fi'il. Ini wajib katanya terletak setelah. Ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Telah datang yang hak dan telah hancurlah kebatilan. Nah, ini wajib terletak setelah fi'il. Mana fi'ilnya? Di sini. Fa'ilnya mana? Fa'il dari ja'a. Fa'il dari zahaqo. Nah, itu. Jadi untuk fi'il nomor 2 aturannya wajib didahului dulu dengan fi'il, tetapi secara kedudukan boleh tidak marfu, dia boleh majrur. Terus apa kita lanjutkan atau cukupkan dulu? Mual ongkek. Baik. Begitu ya, iya boleh boleh kalau begitu. Karena ini memang sudah mulai ke detail ya untuk jilid 3 ini. Ya nggak apa-apa, kita cukupkan dulu kalau begitu. Nanti saya kasih PR di grup, silakan diisi. Ini termasuk fa'il jenis apa ya nanti untuk latihannya. Yang penting satu halaman kita pahami terlebih dahulu. Dan insya Allah kita mudah-mudahan istiqomah semua, sama seperti jilid 2 bisa menamatkan sampai akhir. Ya. Alhamdulillah. Itu. Jilid 3 juga ya kita awali dulu satu halaman ini. Pahami dulu, kita maju untuk Kamis mendatang ke halaman kedua. Jadi ingat bahwa fa'il itu tidak selamanya marfu. Terkadang maju. Itu ya. Yang wajib didahului oleh fi'il, itu intinya. Baik, syukran kasiran imamikum. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Istiqomah selalu. Ya. Mudah-mudahan saya juga disehatkan sehingga bisa terus mengisi kajian.
Aya bina anak fiha hadhihi dirasal yaum bidu'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar ila liqa fi yaumil khamis al qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'am, syukran. La ba'sa. Lieur mah muntang.